Oke, selamat siang semuanya, ketemu lagi di mata pelajaran teknik atau teknologi jaringan berbasis siswa. Setelah kita pernah membahas dengan siswa yang lain terkait dengan materi yang lain, ya, nah kali ini kita akan membahas tentang materi yang disampaikan oleh siswa saya di kesempatan ini, di sisi ini, ya mudah-mudahan apapun yang disampaikan oleh siswa saya ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang menontonnya. Bagi yang sudah tahu cukup simak saja, ya. Oke, silakan perkenalkan dulu namanya siapa dan materi yang akan disampaikan. Kenalkan, nama saya Dian Jayadi. Saya bersekolah di SMKN Negeri 8 Garut. Pada kesempatan kali ini, seperti yang Bapak Guru saya sampaikan, saya akan membahas tentang perawatan, gangguan, dan perbaikan jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel membutuhkan perawatan untuk menjaga agar jaringan nirkabel dapat selalu beroperasi secara optimal. Perlu diperhatikan juga perangkat lunak yang digunakan pada jaringan tersebut. Perawatannya dapat dilakukan dengan melakukan upgrade firmware terbaru yang sesuai dengan perangkat keras dalam akses point. Nah, cukup. Nah, ini disampaikan ya, di sini harus ada update firmware yang ada. Seiring berjalan dengan kemajuan zaman, pasti ya setiap firmware atau software yang disediakan oleh provider untuk jaringan nirkabel ini memang dari hari ke hari itu akan mengalami peningkatan, ya. Atau kalau misalkan ada update baru, otomatis yang sebelum itu akan tidak akan dipakai, ya, di situ. Jadi pada saat kita mengoperasikan suatu jaringan, otomatis kita harus tahu ilmunya dulu seperti apa, kemudian cara perawatan bagaimana, atau gangguan yang terjadi itu seperti apa, sehingga kita akan tahu cara memperbaiki jaringan tersebut akan lebih mudah lagi. Jalan pertamanya harus seperti apa, ya, seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang melanjutkan ke tema yang lain. Adapun gangguan pada jaringan nirkabel, insertion tag, insertion and monitor, Dan apa? Monitoring. Ya. configuration, client of clear tag, detail of service and interference. Ini ada dua, yang kedua ya, yang pertama nih ada interception attack. Tuh, yang pertama itu ada gangguan yang keluar dari serangan-serangan yang mau mencuri akses wifi kita. Ya, yang kedua di sini ada interception. Kemudian ada monitoring, ada misconfiguration, artinya di sini ada kesalahpahaman dalam mengkonfigurasi suatu jaringan. Kemudian ada client to client attack. Jadi kalau misalkan kita ada dua klien yang berhubungan, kemudian saling curi jaringan, itu akan bermasalah. Kemudian di sini ada denial of service. Nah, ini biasanya para hacker itu untuk membobol satu situs, ya, dengan menggunakan metode biasanya itu akan masuk ke jaringan, ya, masuk ke jaringan secara global, mengambil IP address-nya sehingga public IP-nya akan ditarik. Oke, lanjut. Ya, iya. Ada interferensi. Nah, interferensi, coba interferensi itu apa nih? Interferensi terjadi karena adanya bentrokan atau pemakaian frekuensi yang sama oleh dua atau lebih perangkat wifi pada arah jalur yang berdekatan. Perangkat jalur wifi. Nah, jadi ibaratnya kalau interferensi itu satu gelombang elektromagnetik yang ditumpuk jadi dua, otomatis yang satunya itu akan terhalang. Itu interferensi. Ya, kalau diibaratkan satu rumah, ya, yang awalnya satu kita bisa melihat alamatnya di mana, kemudian dibangun lagi rumah satu lagi di depannya, otomatis ya itu tidak akan terdeteksi, ya. Jadi si rumah yang pertama kita lihat itu tidak akan terlihat, sehingga kita akan kesulitan untuk mencari alamat tersebut. Ya, diibaratkan awalnya kita datang ke rumah itu adalah 1 tahun sebelumnya. Setelah 2 tahun kemudian kita masuk, otomatis kan lingkungan itu akan berubah. Nah, sama halnya dengan interferensi. Lanjut. Hal tersebut bisa diperbaiki dengan cara hindari penggunaan channel frekuensi yang sama. Penggunaan frekuensi yang sama akan menyebabkan overlapping dan daya terima sinyal yang buruk. Penggunaan channel atau frekuensi. Nah, jadi kalau mereka yang menggunakan wifi, biasanya di situ ada frekuensi dan channel yang digunakan. Nah, kalau kita misalkan di tetanggaan ada yang menggunakan nirkabel juga, kita harus tahu
ya channelnya berapa, frekuensinya berapa. Kalau kita pakainya channel 24 ya otomatis ya tangga kita itu tidak boleh ya, tidak boleh untuk menggunakan di channel yang sama. Kenapa? Karena itu akan terjadi yang namanya traffic ya, berbenturan, sehingga si ISP Internet Service Provider itu akan bingung ya memberikan untuk IP publiknya itu kemana dulu. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut untuk bahasan selanjutnya, Mas. Ya. Nah itu ya tentang permasalahan yang disebutkan tadi, bagaimana caranya untuk mencari atau gangguan-gangguan yang bisa terjadi di dalam jaringan kabel ya. Ada gangguan, kemudian ada perawatan seperti apa, kemudian perbaikannya ya. Nah mudah-mudahan bisa jelas dan bisa paham dengan materi yang disampaikan. Mudah-mudahan kedepannya lebih luas lagi, lebih mudah dipahami lagi bagi yang menyaksikan. Saja, silakan ditutup. Dan dari saya, terima kasih. Oke, itulah ya tadi materi yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan upgrade ke depan lebih. Terima kasih dan selamat datang.